Tegangan permukaan merupakan contractive tendency dari suatu benda cair untuk mempertahankan gaya yang masuk dari luar, atau gaya eksternal. Pada air, terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antar molekul yang mana terbentuk ikatan hidrogen, sehingga pada permukaannya akan terbentuk seperti membran. Setiap molekul saling tarik-menarik secara merata ke segala arah, sehingga menyebabkan resultan gayanya adalah sama dengan 0. Gaya yang terlibat dalam fenomena ini adalah gaya adhesi dan kohesi. Sedangkan, surfaktan merupakan suatu substansi yang mengabsorb ke permukaan yang menyebabkan berkurangnya tegangan permukaan. Struktur dari surfaktan terdiri dari 2 gugus, yaitu gugus hidrofob yang terdiri dari atas ikatan karbon sehingga tidak larut dalam air, dan gugus hidrofilik yang dapat larut dalam air. Prinsip kerja surfaktan dalam menurunkan tegangan permukaan air adalah dengan cara mematahkan ikatan-ikatan hidrogen pada permukaan. Hal ini dilakukan dengan menaruh kepala-kepala hidrofiliknya pada permukaan air dengan ekor-ekor hidrofobiknya terentang menjauhi permukaan air. Dalam kerjanya, sabun dapat membentuk micelles, yaitu suatu molekul sabun mengandung suatu rantai hidrokarbon panjang plus ujung ion. Bagian hidrokarbon dari molekul sabun bersifat hidrofobik dan larut dalam zat-zat nonpolar. Sedangkan ujung ion bersifat hidrofilik dan larut dalam air. Karena adanya rantai hidrokarbon, sebuah molekul sabun secara keseluruhan tidaklah benar-benar larut dalam air, akan tetapi dengan mudah akan tersuspensi di dalam air. Dalam fenomena ini adalah video tentang serangga yang mengambang di atas permukaan air. Hal ini dapat terjadi karena banyak serangga yang bersentuhan dengan permukaan air menempel padanya, dan cakar strip air tertutup dalam ribuan rambut-rambut kecil halus yang dikenal sebagai gelombang mikro yang memerangkap udara dan membentuk bantal mengambang. Benang seperti jarum ini 10 kali lebih sempit dari rambut manusia dan dilindungi dengan lilin khusus. Siap utas juga ditutupi dengan saluran mikroskopis yang tertata rapi atau alur nano. Saat basah, lekukan menahan gelembung udara kecil, sehingga hasilnya adalah penghalang tahanan air atau hidrofobik yang efektif, sehingga menyebabkan serangga bisa tetap di atas permukaan air dan tidak tenggelam. Halo semuanya, saya Muhammad Sultan Arkana, NIM 652018-045. Hari ini saya akan melakukan praktikum kimia permukaan, yaitu pengaruh surfaktan terhadap tegangan permukaan air. Pertama-tama sebelum mulai praktikum, saya akan memperkenalkan alat dan bahan yang saya gunakan pada hari ini untuk praktikum. Yang pertama ada silet, lalu ada sendok teh, sabun cuci, gelas yang berisikan air yang sama dengan volume yang sama, serta tisu. Mari kita mulai. Oke, pada percobaan pertama akan dilakukan pengujian tentang hubungan permukaan antara larutan A dan larutan B. Larutan A sendiri adalah larutan air murni, sedangkan larutan B adalah larutan air yang sudah dicampurkan dengan sabun atau surfaktan. Kita akan menaruh silet ini di atas permukaan masing-masing air yang ada sabunnya dan yang tidak ada sabunnya. Apa yang terjadi? Mari kita coba. Mula-mula kita akan mencoba di larutan A. Seperti yang sudah dilihat berdasarkan pengamatan, maka silet akan mengapung di larutan A karena air sendiri mempunyai tegangan permukaan. Nah, berikut silet yang di atas permukaan air murni. Silet itu tertahan dengan tegangan permukaan yang dimiliki oleh air, sehingga tegangan permukaan air dapat menahan silet tetap di permukaan air. Lalu, apa yang terjadi di larutan B?
Seperti yang kita ketahui, silet akan perlahan-lahan jatuh di larutan B karena larutan B mengandung surfaktan, di mana surfaktan sendiri dapat memperkecil tegangan permukaan sehingga tegangan permukaan pada air yang ada surfaktannya tidak mampu menahan silet di atas permukaannya. Oke, kita akan beralih ke percobaan yang kedua, di mana disediakan sebanyak 5 gelas air. Yang pertama, gelas berisikan air murni. Yang kedua, gelas berisikan air yang sudah dicampurkan sabun sebanyak 1 sendok teh, 2 sendok teh, 3 sendok teh, dan 4 sendok teh. Mereka mempunyai konsentrasi yang berbeda. Apa pengaruh penambahan surfaktan dengan konsentrasi yang berbeda terhadap tegangan permukaan? Mari kita coba. Mula-mula kita akan memasukkan silet ini ke dalam larutan murni. Berdasarkan pengamatan, silet ini akan tertahan di atas permukaan karena air murni mempunyai tegangan permukaan sendiri. Selanjutnya, dengan penambahan 1 sendok teh sabun, apa yang terjadi? Ternyata 1 sendok teh sabun masih belum memperkecil tegangan permukaan secara keseluruhan. Lalu apa yang terjadi pada konsentrasi yang kedua, yaitu sebanyak 2 sendok teh. Berdasarkan pengamatan, silet tersebut perlahan-lahan mulai turun ke dasar gelas karena tegangan permukaan air sudah mulai rusak. Selanjutnya, ke konsentrasi ketiga, yaitu sebanyak 3 sendok teh sabun. Pada konsentrasi ketiga ini, silet jatuh semakin cepat. Kemudian kita beralih ke konsentrasi yang terakhir, yaitu sebanyak 4 sendok teh. Maka yang terjadi adalah silet akan langsung turun ke bawah atau ke dasar gelas. Yang terjadi di dalam fenomena ini adalah surfaktan berpengaruh terhadap menurunkan tegangan permukaan yang dimiliki oleh air. Jadi kesimpulannya, semakin tinggi surfaktan atau semakin tinggi konsentrasi surfaktan terhadap air, maka tegangan air akan semakin kecil, sehingga permukaan air tidak mampu untuk mempertahankan ketegangannya atau mempertahankan benda di atasnya.